Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karul Fikri dengan NIM 231554442 dan saya dari Prodi Informatika angkatan 23. Dan di sini saya ingin memberitahu atas mungkin ketidaknyamanannya pada statement berikutnya, karena alasan saya opening di sini, saya menjelaskan tugas tengah semester ini tidak menggunakan open cam karena kamera laptop saya sedang rusak. Jadi untuk menjelaskan PPT-nya saya tidak akan open cam. Ya, mungkin cukup sekian dan akan saya lanjut pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carol Fikri dengan NIM 231154442 dari Prodi Informatika, akan menjelaskan tentang hasil ujian tengah semester saya pada matkul kepemimpinan ini. Akan saya lanjut langsung di nomor pertama. Apa sih peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan di karir masa depan? Menurut saya sendiri, peran kepemimpinan itu bukanlah tentang yang berkaitan bagaimana kita harus menjadi seorang ketua ataupun menjadi seorang pengurus seperti BEM ataupun UKM ya. Tapi lebih lebih ke arah bagaimana kita bisa memberikan pengaruh yang baik dan positif kepada teman-teman kita, maupun itu di suatu kampus menjabat sesuatu ataupun itu di tindakan sehari-hari. Yang penting kita bisa mengarahkan teman-teman di sekitar kita, memberikan arahan yang baik. Itu bagi saya. Dan di soal nomor 2, siapa sih pemimpin yang paling memengaruhi dan memotivasi saya? Sudah jelas di sini Pak Ade saya sendiri dengan nama Joko Widodo. Beliau adalah seorang manajer bank di suatu bank di Magelang, yang dimana kenapa beliau bisa memotivasi saya, karena beliau sendiri juga memberikan saya arahan terhadap masa depan saya sendiri. Beliau pernah bercerita bahwa menjadi seorang manajer itu bukanlah hal yang mudah, karena beliau harus mengurus banyak hal, terutama bawahan-bawahannya yang beliau ceritakan susah untuk diatur. Tapi beliau sendiri sebagai seorang manajer mampu memimpin anggota-anggota beliau dan bisa memberikan arahan yang terbaik sehingga para pekerja bisa memberikan timbal balik yang positif juga terhadap adik saya. Itu menurut saya suatu hal yang keren dan bisa memotivasi saya agar bisa menjadi diri yang lebih baik. Dan di sini soal berikutnya ada tentang analogi pemimpin selalu terlihat. Kenapa selalu terlihat? Karena maksudnya setiap hal yang kita lakukan, mulai dari cara bersikap ataupun cara kita mengambil keputusan dan hal-hal kecil dalam sehari-hari akan diperhatikan oleh orang-orang sekitar kita. Nah, dari tindakan kita tersebut, orang-orang lain bisa menilai ataupun meniru dan ataupun bisa menjadikan tindakan yang kita lakukan itu sebagai contoh mereka. Meskipun sebenarnya seorang pemimpin itu tidak banyak bicara ya, tapi cara seorang pemimpin bertingkah itu bisa cukup membuat para anggotanya menirukan seorang pemimpin. Dan di sini saya akan menjelaskan dari beberapa teori kepemimpinan. Di sini ada 4 teori kepemimpinan. Ada trait, ada transformational, ada servant, dan situasional. Dan untuk teori pertama, yaitu teori trait, adalah teori yang menyatakan bahwa pemimpin lahir dengan sifat-sifat tertentu yang membuat mereka lebih mudah memimpin. Bisa kita ambil contoh seperti memiliki sifat penting, yaitu seperti percaya diri, disiplin, ataupun mudah berkomunikasi dengan orang lain dan bertanggung jawab. Sehingga untuk teori trait ini adalah seorang yang menjadi pemimpin karena punya karakter bawaan yang menonjol. Dan di teori kedua ada teori transformasional, yaitu teori ini memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin sebagai sosok yang mampu menginspirasi dan mengubah orang lain. Seorang pemimpin transformasional memberikan visi
ataupun memberikan contoh ataupun memotivasi orang-orang untuk membuat anggotanya itu berkembang. Jadi kurang lebih pemimpin pada teori transformasional ini adalah seorang pemimpin yang memberikan gerakan perubahan ataupun inspirasi kepada anggota-anggotanya. Dan berikutnya ada teori servant, yaitu di dalam teori ini pemimpin adalah pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, seperti kurang lebih pemimpin yang mengutamakan kebutuhan tim. Beliau lebih ke mendengarkan dan membantu agar orang-orang lain bisa berkembang. Jadi pada kasus teori ini seorang pemimpinnya bukan yang mendominasi, tetapi beliaulah yang memberikan layanan kepada anggota-anggota dia agar anggota-anggota yang lain itu bisa tetap berkembang. Dan di teori selanjutnya ada teori situasional, yaitu teori yang menekan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Seperti halnya di sini pemimpin harus menyesuaikan gaya memimpin dengan kebutuhan, kemampuan, dan kesiapan orang yang dipimpinnya. Singkatnya untuk teori ini sih, pemimpin yang baik tahu kapan harus tegas, kapan membimbing, dan kapan memberikan kebebasan kepada anggotanya di situasi tertentu. Dan di sini ada peran-peran utama pada leadership ya. Di sini ada 3 peran. Peran yang pertama sudah jelas, leader, yang berarti pemimpin. Peran ini sangat dibutuhkan karena di lingkungan mahasiswa sendiri, peran ini dapat menggerakkan ataupun mengarahkan keputusan yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi, kelompok, ataupun kegiatan yang ada di universitas. Dan kedua, ada peran follower atau anggota timnya. Nah, pada peran ini, sama pentingnya seperti pemimpin. Mereka adalah anggota yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh seorang pemimpin. Dan mereka ini yang mendukung program-program dan bekerja sama terhadap kelompok tim yang lain bertujuan untuk mencapai suatu tujuan kelompok. Dan yang terakhir ada influencer atau agen perubahan. Nah, dalam konteks ini, influencer bukanlah soal media sosial, tetapi seseorang yang mampu memberikan pengaruh positif baik di dalam maupun di luar organisasi. Ya, mungkin cukup sekian tugas ujian tengah semester saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.